Bacaan liturgi Minggu 28 Agustus 2022, hari Minggu biasa ke-22. Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Anakku, lakukanlah pekerjaanmu dengan sopan, maka engkau akan lebih disayangi daripada orang yang ramah tamah. Makin besar engkau, patutlah makin kau rendahkan dirimu, supaya engkau mendapat karunia di hadapan Tuhan. Sebab besarlah kekuasaan Tuhan, dan oleh yang hina dina ia dihormati. Kemalangan tidak menyembuhkan orang sombong, sebab tumbuhan keburukan berakar di dalam dirinya. Hati yang arif merenungkan Amsal, dan telinga yang pandai mendengar merupakan idaman orang bijak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam kebaikanmu ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Dalam kebaikanmu ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Orang-orang benar bersuka cita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Bernyanyilah bagi Allah, bermasmurlah bagi namanya. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Dalam kebaikanmu ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Dalam kebaikanmu ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Hujan yang melimpah Engkau siramkan ya Allah, tanah milikmu yang gersang Kau pulihkan, sehingga kawanan hewanmu menetap di sana. Dalam kebaikanmu, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas ya Allah. Dalam kebaikanmu ya Allah, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, dan tidak menghadapi api yang menyala-nyala. Kamu tidak mengalami kekelaman, kegelapan, dan angin badai. Kamu tidak mendengar bunyi sangkakala dan suara dahsyat yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya suara itu jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebaliknya, kamu sudah datang ke Bukit Sion dan ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kamu sudah datang kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Kamu telah sampai kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kamu telah datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Pikulah kuk yang kupasang padamu, sabda Tuhan, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama.
melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus lalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang mengundang engkau dan tamu itu datang dan berkata kepadamu, "Berilah tempat itu kepada orang ini." Lalu dengan malu engkau harus pergi pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, "Sahabat, silahkan duduk di depan." Dengan demikian, engkau akan mendapat kehormatan di depan semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundangnya, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.